Banyak banget pertanyaan gue tentang iPhone 15 series ini. Mulai dari secakep apa varian warnanya, seberapa beda desainnya dibanding 14 Pro Max, secanggih apa action button, terus apa bener kalau dicolok chargeran Android bakal keluar warning? Terakhir kita bakal kupas fitur-fitur baru apa aja yang ada di kameranya. Tapi sebelumnya temenin gue pick up iPhone-nya dulu yuk. Tapi di sini gue nggak sendiri guys, gue sama Babang David yang ternyata pesanan kita itu saling melengkapi ya Fit ya. Gue baru tahu juga sih. Gue Plus dan Pro. Kalau gue 15 biasa sama Pro Max nih. Oke. Oh ya Fit, BTW apa sih yang bikin lu penasaran sama 15 series ini? Gue penasaran sama yang Pro sih, soalnya apa titanium sok ye gitu kan. Padahal Oh ya BTW ini bukan collab ya guys, ini cuman kita ambil bareng. Kalau collabnya itu gue masih tunggu 1 juta subscriber cuma baru featuring aja kalau ini. buat pede ngajak gadgetin collab nih. Sekarang berapa? 450-an. Masih lama gimana? Cepet loh. Cepet ya? Iya, kalau lu langsung mikir sejuta ya loncat banget. Kalau udah tembus juta lah cepet biasa. Oh ya? Ya, jadi memang perjuangan 100.000 itu paling berat malah. Berarti nggak stuck ya? Yalah, asal naik. Semoga bisa. Yuk kita antri dulu. Oke guys, sekarang kita lagi ngantri nih. Tadinya gue mau ngantri bareng si Babang David ya, tapi ternyata nggak boleh, tumben. Padahal tahun lalu tuh gue bareng Ibro masuk kedua. Oh ya, sedikit info aja, sebelumnya gue udah order online dan habis itu kita disuruh pilih mau dikirim ke rumah atau ambil sendiri di Apple Store beserta slot waktunya. Thank you. Alasan gue pilih pick up sebenarnya selain ketemu David, supaya bisa lihat semua warna iPhone 15 series guys. Tapi sabar ya, gue bakal bahas ini di belakang. Oke guys, sekarang kita unboxing dulu. Oke, kita unboxing kepepet aja lah di pinggir sini. Jadi ini kita udah ada 2 iPhone 15 Pro Max yang warna natural titanium sama yang 15 doang yang warna pink ya. Untuk warna boxnya sih sama ya, warna putih gitu warna dasarnya untuk keduanya, dan gak ada yang baru, sama aja kayak box-box model sebelumnya. Yaudah kita tarik aja dulu. Wow, tada. Ups. Yang di dalamnya ada iPhone-nya itu sendiri yang lagi tengkurap, kabel chargeran Type-C ke Type-C yang braided gitu dia. Gue berasa kualitasnya lebih bagus sih dibanding sebelumnya. Dan terakhir, kotak tipis yang isinya SIM ejector, stiker, sama kertas-kertas yang sering terlupakan. Lanjut buat iPhone 15-nya sama aja sih, dan isinya juga sama ya, dapat kabel braided Type-C ke Type-C dan kotak tipis yang isinya juga sama. BTW buat stikernya sama-sama juga nih warna putih. Oke, impresi awal gue tentang iPhone 15 Pro Max ini bener-bener lebih enteng ya. Apalagi kalau dibandingin sama 14 Pro Max tuh. Dia selisih beratnya sekitar 19 gram. Terus selain berat, yang paling berasa tentu framenya sekarang dari titanium yang udah nggak glossy lagi dibanding 14 Pro Max. Jadi lebih minim sidik jari aja dan teksturnya lebih keset ya, tapi bukan yang kasar gimana. Habis itu dari sisi feel genggam sedikit lebih nyaman karena kalau kalian perhatiin ada lengkungan kecil di sudut frame. Di 14 Pro Max cukup berasa tajam. Buat gue ini peningkatan yang bagus. Terus kalau ditanya bezelnya makin tipis atau enggak, yes, tapi enggak yang signifikan ya. Kalau dilihat sekilas sih nggak terlalu berasa buat gue. Habis itu untuk kamera bump overall mirip ya, dan khusus 15 Pro Max pakai lensa baru yang mirip periscope, tapi agak beda cara kerjanya. Apple kasih nama Tetra Prism yang bisa menghasilkan optical zoom 5 kali. Cuman sayang di 15 Pro nggak ada nih, masih sama 3 kali. Dan terakhir yang membedakan ada action button. Kita bakal bahas ini lebih lanjut nanti ya, sabar. Kalau dibandingin sama 15 biasa, perbedaannya di 15 ini nggak ada action button. Terus dari sisi frame, yang satu dari aluminium, yang satu titanium. Habis itu backnya nggak glossy lagi kayak iPhone 14. Lebih ke matte finish yang nama kerennya color infused glass. Terus sama kayak Pro-nya ada sedikit lengkungan di sudut-sudut frame, jadi lebih enak digenggam juga, dan sama-sama ada dynamic island. BTW buat iPhone 15-nya gue simpan dulu ya, reviewnya nanti menyusul. Tapi kalau secara spek, sekilas bedanya sama 15 Pro Max ini adalah pertama, refresh rate-nya yang masih 60 Hz. Serius, ini sih parah banget. HP belasan juta tapi masih kalah sama HP Redmi yang 2 jutaan udah 120 Hz. Habis itu chipset A17 Pro versus A16 Bionic. Triple kamera di Pro version dan dual kamera di non-Pro. Tapi iPhone 15 ini ada lensa telefoto bohongan 2 kali yang diambil dari full resolusi lensa utama 40 megapiksel yang di crop gitu. Nama keren teknologinya itu in-sensor zoom. Terus dari sisi USB juga beda ya, yang satu ini USB 2, yang ini USB 3. Ada yang kurang?
Boleh bantu bisikin ya? Oke, sekarang kita fokus ke iPhone 15 Pro Max-nya dulu. Dan biar aman, kita pakein casing dulu ya dari Zack nih. Betul, thank you ya Zack yang udah kirimin special box set iPhone 15-nya. Isinya macem-macem, ada screen protector, power bank, charger, casing, dan lainnya. Betul, buat yang kepo, bisa langsung cek detailnya di deskripsi. Jadi apa yang baru dari kameranya? Pertama dari jarak pandang foto ada ultra wide dan terus ini yang beda. Lensa utamanya punya 3 focal length yaitu 1 kali, terus 1,2 kali di 28 mili, 1,5 kali di 35 mili. Habis itu ada 2 dan 5 kali. Untuk zoom maksimalnya sendiri bisa mentok di 25 kali ya, yang mana sebelumnya mentok di 15 aja. Terus kalian juga bisa lihat nih, saat ngezoom mencapai belasan kali ada kotak kecil kasih lihat gambar secara keseluruhan. Oh ya, kalau kalian nggak suka 28 atau 30 milinya yang nongol, ada settingannya kok, bisa diubah di sini. Dan itu tadi foto. Kalau buat video, dia bisa mentok di 15 kali ya, yang sebelumnya cuma di 9 aja. Dan nggak ada 1,2 dan 1,5 kali. Terus gue sempat bandingin sama 14 Pro Max ini dan terlihat terjadi peningkatan dari sisi dynamic range ya. Langit di 15 Pro Max lebih berbentuk dibanding 14 Pro Max. Buat lengkapnya nanti kita ulas di video terpisah. Habis itu buat hasilin foto portrait sekarang gampang banget dan kalian nggak harus ada di menu portrait ya. Menu foto biasa aja juga udah cukup. Jadi kalau di foto ada kedetek muka, otomatis bakal nongol icon F nih. Yang kalau kita aktifin bakal jadi portrait mode yang bisa kita atur tingkat blurnya. Atau kalaupun kita lupa, saat kelar foto kita masih bisa edit dan jadiin portrait. Selain bisa atur bokehnya tadi, kita bisa atur fokusnya mau di mana ya. Ini sih keren. Buat foto benda pun bisa dibikin portrait kok. Tinggal tap aja dan bakal nongol icon F-nya. Terakhir Apple ngeklaim mereka punya lens coating yang lebih baik. Jadi penasaran nih, apakah flare-nya bakal hilang? Cuma untuk ini gue bakal bahas di video selanjutnya ya. Atau buat kalian yang udah nggak sabar, kalian pantengin aja IG gue youtuber.cupu. Gue bakal post di sana secepatnya. Sama satu lagi, buat temen-temen yang kepo sama bentukan dan detail dari iPhone 15 Plus dan 15 Pro, bisa cus ke channelnya Gadgetin guys. Oke, secara default kalau nggak di setting-setting kegunaan action button ini buat silent atau mute HP kita ya. Tapi kita bisa ubah ini di setting terus di bagian action button. Ada macam-macam nih, misalnya kamera, center, voice memo, sampai shortcut juga. Dan untuk beberapa pilihan kita bisa pilih lagi di dalamnya. Misalnya untuk kamera bisa pilih mau foto, selfie, video, atau lainnya. Buat cara pakainya kita mesti tahan dulu baru keluar kamera app-nya. Terus pencet sekali buat jepret dan kalau tahan buat record video. Kalau kita cuma pencet sekali nggak bakal kebuka ya, cuman kasih informasi gini aja. Oh ya, pas pencet ada geter-geter juga. Nice, kita balik ke rumah dulu buat omongin performance A17 Pro-nya, warna, dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya, buat kalian yang suka video-video kayak gini, boleh bantu like video ini ya. Thank you. Oke, kalau ngomongin warna pasti kurang lebih teman-teman udah pada tahu ya. Untuk iPhone 15 dia punya 4 warna terang dan 1 warna gelap, yaitu hitam. Buat hitamnya kalian boleh lirik sih kali ini, karena nggak kayak versi sebelumnya yang glossy dan jadi sarang jiplakan sidik jari. Di hitam iPhone 15 ini lebih ke matte gitu ya, gue demen ini. Sisa warna lainnya kayak biru, pink, kuning, sama hijau menurut gue cakep-cakep karena warnanya soft gitu, lebih ke putih-putihan semua, nggak yang gonjreng. Lanjut, buat warna Pro-nya untuk natural titanium lebih ke abu-abu atau silver gitu. Kalau kena cahaya dikit ada sedikit kekuning-kuningan. Dan menurut gua ini warnanya sih B aja ya, nggak yang wah gimana. Menurut gua loh, mirip-mirip kayak warna sendok makan. Sebenarnya daya tarik warna ini tuh lebih ke kasih tahu kalau ini iPhone 15 Pro loh, baru nih. Karena buat black sama white titaniumnya mirip-mirip kayak 14 Pro sebelumnya. Sedangkan blue-nya ya masih cukup beda, cuman birunya ini yang bener-bener gelap. Dan satu lagi yang gua notice, buat jiplakan sidik jari kadang-kadang masih kelihatan ya, apalagi buat warna gelap kayak hitam dan birunya. Ya walaupun nggak separah iPhone 14 Pro sih. Untuk benchmark, ini dia skor Antutu dari iPhone 15 Pro Max berchipset A17 Pro yang gue bandingin sama iPhone 14 Pro Max dengan A16 Bionic. Oh ya, sekarang ini juga Geekbench 6 dan hasilnya terjadi peningkatan mungkin di sekitar 9-10% ya. Terus dengan chipset berfabrikasi 3 nanometer, harusnya di iPhone yang sekarang bisa punya konsumsi daya yang lebih baik. Tapi sayangnya dari website ini untuk pemakaian video dan audio playback sama aja kalau dibandingin sama iPhone 14 Pro Max.
Patut dipertanyakan nih guys. Cuma kalau dari presentasi Apple kemarin, peningkatan utama dari A17 Pro ini dari sisi GPU-nya yang 20% lebih cepat. Bakal kepake banget buat ngegame sih. Nah, lanjut kita ke tes yang gak kalah seru nih, yaitu apa yang terjadi kalau kita ngecas pakai kabel Redmi. HP yang punya harga nggak sampai 2 juta. Apakah iPhone belasan jutanya bakal komplit? Ya, dan ternyata aman guys. Keluar logo chargingnya. Tapi cepat atau enggak, kita bahas di video lain ya. Buat harga mulai dari 1.299 Singapura dolar, yang paling murah yaitu iPhone 15 128GB, dan yang paling mahal iPhone 15 Pro Max 1 tera seharga 2.639, atau kalau dirupiahin hampir 30 juta. Dan ingat, itu harga resmi di Apple Store Singapura sana ya. Kalau kalian mau bawa pulang ke Indonesia, masih bayar pajak lagi biar emailnya aktif. Dan terakhir buat temen-temen yang ngiler pengen sikat iPhone 15 series ini ataupun Apple Watch series terbaru, nggak usah bingung, bisa langsung DM aja miminnya Justip rekomendasi gua, ysg.shipshop. Intinya Justip ini nggak aneh-aneh deh. Emailnya dijamin aman oleh negara karena bayar pajak resmi. Terus cepet juga karena pakai DHL Express. Oke, setelah video ini ada konten lain yang kalian mau lihat? Sehari bersama, perbandingan kamera, duel sama HP apa? Bantu gua kasih ide di komen ya. Thank you.